Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Enggar Pratiwi dengan NIM 22030120140114 dari Program Studi Gizi Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu bahan pangan mengenai materi buah dan sayur tentang sawi caesim yang mempunyai nama latin Brassica chinensis var. Chinensis. Selamat menyaksikan. Pada presentasi ini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas mengenai sawi caesim, yaitu tentang deskripsi, taksonomi, bentuk, asal, pengolahan, rasa, tekstur, warna pada sawi caesim, dan yang terakhir tentang senyawa bioaktif yang terkandung di dalam sawi caesim. Sawi caesim memiliki nama ilmiah Brassica chinensis var. Chinensis yang termasuk ke dalam tanaman berdaun hijau brassicas yang banyak ditanam di bidang produksi komersial dan rumah kebun di Asia Timur dan Asia Tenggara. Tanaman sawi caesim dapat beradaptasi dengan panas dan kelembapan daerah tropis dataran rendah dan bisa tumbuh sepanjang tahun. Tanaman caesim dapat menghasilkan daun hijau dan batang hijau berdaging dengan diameter 0,5 hingga 1 cm dan tinggi 15 hingga 20 cm. Sawi caesim mempunyai kuncup bunga berwarna kuning. Tanaman caesim dipanen secara komersial saat kuncup bunga sudah terbentuk tetapi belum terbuka dan batangnya masih lembut. Sawi caesim dapat dipanen dengan sekali mencabut seluruh tubuh tanaman atau pucuk utama dan pucuk samping dapat dipanen secara berurutan. Taksonomi dari sawi caesim yaitu sawi caesim termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, subkelas Dicotyledonae, ordo Rhoeadales atau Brassicales, dengan famili Cruciferae atau Brassicacea dengan genus Brassica dan spesies Brassica juncea L. Sawi caesim termasuk ke dalam jenis tanaman sayuran dan tergolong ke dalam tanaman semusim atau berumur pendek. Daun caesim berbentuk bulat dan lonjong, lebar dan sempit, ada yang berkerut-kerut atau keriting dan tidak berbulu. Daun sawi caesim memiliki tangkai panjang dan pendek, sempit atau lebar, bersifat kuat dan halus. Daun memiliki tulang-tulang daun yang menyirip dan bercabang-cabang. Dengan pola pertumbuhan daunnya berserak atau roset. Batang dari sawi caesim berkambium dan bercabang, dengan akar tunggang dan cabang-cabang akar yang bentuknya bulat dan panjang atau silindris. Akar-akar ini berfungsi menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman. Struktur bunga sawi caesim tersusun dalam tangkai bunga yang tumbuh memanjang dan bercabang. Tiap kuntum bunga sawi terdiri atas 4 helai kelopak daun, 4 helai mahkota daun, bunga berwarna kuning cerah, 4 helai benang sari, dan 1 buah putik yang berongga 2. Daerah asal tanaman sawi caesim diduga dari Tiongkok dan Asia Timur. Konon di daerah Tiongkok, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 2500 tahun yang lalu. Kemudian menyebar luas ke Filipina dan Taiwan. Masuknya sawi caesim ke wilayah Indonesia diduga pada abad ke-19 bersamaan dengan lintas perdagangan jenis sayuran subtropis lainnya, terutama kelompok kubis-kubisan. Daerah pusat penyebaran sawi caesim antara lain di daerah Cipanas, Lembang, Malang, dan Tosari, terutama daerah yang mempunyai ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Sawi caesim termasuk tanaman yang tahan terhadap hujan sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Tanah yang cocok untuk ditanam sawi caesim adalah tanah gembur, banyak mengandung humus, subur, memiliki drainase dan aerase yang baik, serta memiliki pH 6 hingga 7. Daerah penanaman yang cocok adalah mulai dari ketinggian 5 meter sampai dengan 1200 meter dari permukaan laut. Cara pengolahan sawi caesim sebelum diolah menjadi bahan pangan
meliputi penyiraman yang dilakukan setiap hari sekali, yaitu pagi hari. Yang kedua yaitu penyulaman yang dilakukan untuk mengganti bibit yang mati 3 hingga 7 hari setelah tanam. Yang ketiga yaitu penyiangan dengan cara mencabut gulma secara hati-hati agar tidak merusak tanaman. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanik dan secara hayati. Kemudian yang terakhir yaitu pemanenan dilakukan setelah caisim berumur 32 hari setelah tanam. Kriteria panen caisim ketika daun paling bawah menunjukkan warna kuning dan belum berbunga. Hasil olahan sawi caisim dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi tepung. Apabila dikonsumsi secara langsung, konsumen menggunakan daun caisim baik sebagai bahan pokok maupun sebagai pelengkap masakan tradisional dan masakan Cina. Pada bagian daunnya digunakan sebagai sayur dan bijinya dimanfaatkan sebagai minyak serta pelezat makanan. Selain itu, caisim dapat diolah menjadi tepung. Caisim dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dengan cara mengolahnya menjadi tepung. Tepung sayuran menjadi produk yang sangat fleksibel untuk diolah menjadi beragam produk pangan yang digemari masyarakat, khususnya remaja, seperti mie instan, mie basah, kerupuk, peyek, dan biskuit. Dalam bentuk olahan, produk berbahan sayuran akan digemari oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, karena di samping penampilan dan cita rasanya yang menarik, produk tersebut juga lebih menyehatkan daripada produk lainnya yang telah beredar di pasaran. Sawi caisim memiliki beberapa varietas yang memiliki rasa yang berbeda, seperti pada varietas tosakan yang memiliki rasa daun yang tidak pahit, sedangkan varietas sinta memiliki tekstur daun yang lembut yang membuat rasa daunnya menjadi enak saat dikonsumsi. Selain itu, banyak masyarakat menyukai sayuran ini karena caisim memiliki rasa yang lezat serta mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan. Tekstur sawi caisim varietas tosakan yaitu tekstur sawi renyah dan tidak berserat. Sedangkan pada varietas sinta, tekstur daun lembut dengan tekstur batang yang renyah dan tidak berserat. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, bahwa daun caisim memiliki warna hijau muda, hijau keputih-putihan hingga hijau tua. Sedangkan pada tangkainya memiliki warna putih sampai hijau yang bersifat kuat dan halus. Pada sawi caisim mengandung beta-karoten yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dan dapat mencegah katarak serta dapat mencegah dan menurunkan resiko penyakit kanker. Selain itu, sawi caisim juga mengandung mineral dan vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, protein, karbohidrat, lemak, zat besi, dan fosfor. Pada 100 gram sawi caisim terkandung 6.460 IU vitamin A, 102 mg vitamin B, 0,09 mg vitamin C, 220 mg kalsium, dan kalium. Manfaat dari sawi caisim antara lain dapat mengatasi kekurangan vitamin A atau rabun ayam, dapat memperbaiki daya kerja pinggang, menghilangkan rasa gatal di tenggorokan, berfungsi sebagai penyembuh sakit kepala, mampu bekerja sebagai bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi kerja ginjal, dan dapat pula untuk memperbaiki saluran pencernaan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.